Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Kebakaran permukiman padat penduduk di Kota Baru menghanguskan 8 rumah. Bangunan ruko 2 lantai di Banjarmasin ambles dan menyebabkan 1 rumah rusak. Libur akhir pekan, Pantai Batakan Baru di Tanah Laut dipadati pengunjung. Permukiman padat penduduk di kawasan Suryawangsa RT 11 Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru terbakar Kamis malam. Sejumlah warga yang rumahnya berdekatan dengan titik api mengevakuasi barang-barang ke tempat kerabat mereka. Sedangkan anggota pemadam kebakaran berupaya memadamkan api, namun akses yang sempit dan minimnya sumber air menyulitkan mereka, sehingga si jago merah baru bisa dikuasai dalam kurun waktu 1 jam. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 8 rumah yang rata-rata berbahan kayu. Berapa tadi kejadiannya nih Pak? Sekitar jam 8 sampai jam 9, antara jam 8 sampai jam 9 WITA. Ini kalau asal api belum diketahui lah. Belum diketahui. Tapi yang menyulitkan bagi petugas pemadam sulitnya mencari akses air yang bisa untuk menyiram atau pendinginan. Ini alamatnya di mana ini Pak? Alamatnya kalau kada salah ini RT 11 masih Kota Baru Hulu. Itu rumah yang terbakar tuh di ujung di atas itu berarti. Ujung paling atas. Yang ini bisa terlihat angin kencang berhembusnya ke barat. Akses air sangat minim di sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sebuah rumah toko ruko di kawasan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin Timur ambles. Bangunan 2 lantai yang kosong itu ambles atau turun ke dalam tanah dengan kedalaman sekitar 1 meter. Akibat ambles, ruko ini jadi miring ke bagian belakang dan mengenai 1 rumah, sehingga rumah tersebut terdampak rusak. Penghuni rumah tersebut telah diminta mengungsi ke rumah kerabatnya untuk sementara waktu. Salah satu warga, Yadi, mengatakan ruko ini ambles pada Rabu malam, tepatnya setelah salat maghrib. Menurutnya saat ruko itu ambles, terdengar suara seperti bangunan retak. Ada terdengar apa sebelumnya Bang? Dia langsung gancang beberapa. Yang patah itu lah. Patah itu bangunannya. Posisinya di dalam rukonya ada orang lagi Bang? Kosong. Kalau yang di belakang ruko nih Bang? Ada orang lah. Ya alhamdulillah ada korban jiwa. Pas setahu Pian sebelum dibangun ini digunakan apa ruko ini aja? Nah, ada tahu untuk yang mungkin dijual atau disewakan aja. Tapi sebelumnya sudah ada juga kah Yang mengisi izin dari warga setempat pas manu ruko ini? Mungkin pasti ada sudah. Mungkin ada izin istilahnya karena orang membangun itu harus sudah bahasa ya. Anggota BPBD Ahmad Jailani menjelaskan ruko ini ambles karena pondasinya patah. Malam itu juga langsung kita evakuasi barang-barangnya sama orang-orangnya, kita evakuasi ke tempat yang lebih aman dulu. berapa? Kalau dari pihak BPBD sendiri bagaimana nih Bang tindak lanjutnya untuk ruko itu sendiri? Apakah sudah mencoba menghubungi pemilik ruko atau bagaimana Bang? Untuk pemilik ruko malam itu sudah dihubungi, sudah mengetahui juga, dan warga sekitar juga sudah bilang ngomong sama yang pemilik ruko bahwa bangunannya sudah roboh.
apakah akan melakukan pembongkaran dari pemilik ruko sendiri atau bagaimana? Kalau menurut warga sekitar sepertinya akan melakukan pembongkaran. Ruko ambles dan rumah yang terdampak di belakangnya telah dipasangi garis polisi. Bangunan 2 lantai ini akan dibongkar oleh pemiliknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Baru beroperasi sekitar 2 pekan, mobil damkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Banjarmasin menyenggol pengendara motor. Insiden ini terjadi pada akhir pekan lalu di perempatan Es Parman, Banjarmasin Tengah. Saat itu mobil damkar yang melaju dari arah Es Parman menuju Kayu Tangi menerobos lampu pengatur lalu lintas yang sedang berwarna merah. Sedangkan pengendara motor Maulida melintas dari arah Belitung menuju Pasar Lama saat lampu pengatur lalu lintas berwarna hijau. Dari rekaman kamera pengawas, wanita yang membonceng 2 anaknya itu tersenggol mobil damkar dan terjatuh. Beruntung ia dan anak-anaknya tidak cedera, namun motornya rusak parah pada bagian depan. Pemotor Maulida merasa bersyukur ia dan anak-anaknya selamat. Ia menyatakan memaklumi insiden ini karena mobil damkar sedang buru-buru menuju lokasi kebakaran. Dari Belitung. Ya dari Alan ya, Bu. Iya benar. Tadi posisinya lampu hijau kah, Bu? Lampu hijau. Yang habis itu tangki itu lalu kah? Iya. Wajar karena kan mereka kan posisinya kan juga mendengar kebakaran kan, kita tahu aja pemadam itu kan dasar itu nih tugasnya harus sigap. Nah ini Pang namanya juga musibah, ada kalau terhindarkan aja. Jadi kerusakannya di bagian mana aja, Bu? Cuma bagian depan aja, bagian depan sampai ban aja. Bannya itu pun pelangnya aja. Patah kah, Bu? Nah itu aja. Nah, kita kan ya tahu kan permasalahannya kan di lapangan gimana, kronologisnya gimana. Jadi intinya kalau kita ganti rugi, kita berarti yang salah, ya kan? Kita kan sesuai SOP, ya, kerjaannya sesuai SOP. Nah kalau ibunya mau silakan bikin laporan ke polisi Kelantas, kita sesuai dengan SOP. Makanya ibu tadi berbicara, gimana Pak ini kita banding memberi santunan, sedangkan mobil kita aja rusak berat, rusak gitu. Nah, rusak memperbaiki berapa itu? Akibat insiden ini, mobil damkar juga tergores di bagian kiri. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran permukiman padat penduduk di Kota Baru menghanguskan 8 rumah. Bangunan ruko 2 lantai di Banjarmasin ambles dan menyebabkan 1 rumah rusak. Libur akhir pekan, Pantai Batakan Baru di Tanah Laut dipadati pengunjung. Akibat tidak ada markah jalan, murid sekolah dasar SD Negeri 1 Landasan Ulin Selatan Kota Banjarbaru sering kecelakaan. Sekolah ini berlokasi tepat di jalan trans antar kabupaten kota yang merupakan jalur padat lalu lintas, khususnya truk-truk besar. Setiap hari para murid di sekolah ini harus dibantu warga untuk menyeberang jalan saat datang maupun pulang. Menurut warga, akibat tidak ada markah jalan maupun zebra cross di depan sekolah ini,
menyebabkan murid sering kecelakaan. Sejak tahun 2019 lalu, warga bersama pihak sekolah telah sering mengusulkan markah jalan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, namun hingga kini tak kunjung dipasang. Mulai tahun 2019 pengajuannya. Sampai ini. Jawabannya apa, Pak? Nanti belum, Pak. Nanti terus saya. Nanti disusulkan. Udah. Itu dari dinas mana, Pak? Dari dinas pertama Jasa Marga dulu. Sekolah lantas. Ada di Ardan Kapi. Udah 6-7 tahun udah. Lain dinas perhubungan kayak ini, Pak? Hah? Dinas perhubungan apa Bina Marga? Dinas perhubungan udah dibedahi berapa kali. Oh iya. Ini perhubungan kan anak kesini sekolah juga. Kondisi jalan ini kan jalur provinsi yang ramai sekali arus mobilitas mobilnya, Pak ya, kendaraan di sana, dan kendaraan berat-berat itu besar itu lewat jalur sini, sehingga anak-anak ini ketakutan untuk penyeberangan gitu, sehingga dimohon untuk Dinas Perhubungan Provinsi bisa memberikan anggaran untuk membuat jalur zona selamat sekolah ya, anak di sana, sehingga anak-anak dalam menyeberang datang ke sekolahan ataupun pulang lebih aman. Warga bersama pihak sekolah berharap Dinas Perhubungan Kalsel segera memasang markah jalan dan membuatkan zona selamat sekolah. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlanda Fahmi melaporkan. Pembangunan jembatan apung di Sungai Martapura, Banjarmasin masih dikerjakan, padahal DPRD telah meminta pembangunan tersebut dihentikan. Legislator mendesak pembangunan jembatan tersebut dihentikan sejak 4 Agustus lalu, namun hingga kini pengerjaan masih saja berlangsung. Sekda Ihsan Budiman membenarkan, DPRD telah mengirimi surat rekomendasi tentang penundaan pengerjaan jembatan apung. Namun pihaknya masih pikir-pikir dalam menentukan sikap terkait rekomendasi tersebut. Ya, memang sudah ada mendapat surat rekomendasi dari Dewan mengenai jembatan apung. Hari ini itu saya suruh Dinas PUPR mempelajari tiap butir dari rekomendasinya itu, kemudian juga melihat lagi, mempertimbangkan dari segala aspek apakah bisa dilaksanakan rekomendasinya itu. Kemudian harus melihat lagi tadi yang saya sampaikan aspeknya, aspek hukum, kemudian keberlangsungan kontrak dan segala macam, itu harus menjadi bahan pertimbangan. Termasuk juga beberapa aspek lainnya. Hari ini mereka mempelajari itu bersama teman-teman stakeholder lainnya. DPRD mendesak pengerjaan jembatan apung dihentikan karena dana yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pergeseran anggaran sejumlah proyek. Legislator menilai pembangunan jembatan berbahan kubus pengapung tersebut tidak terlalu penting karena bukan kebutuhan yang mendesak. Masih banyak proyek lain yang lebih penting, seperti normalisasi sungai untuk mencegah banjir. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlanda Fudael melaporkan. Penunggak pajak reklame di Kota Banjarmasin diberi sanksi oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) setempat. Ada sejumlah reklame yang diberi sanksi dengan pemasangan spanduk bertulisan objek ini belum melunasi kewajiban perpajakan daerah. Sanksi ini diberikan karena pemilik reklame menunggak pajak dan tidak menanggapi surat pemberitahuan dari BPKPAD. Itu sebagai sanksi sosial kepada wajib pajak yang menunggak pajak dan tidak sesuai dengan pembayaran. Tapi ketika maksudnya kita lakukan mediasi, 2 kali surat mereka tidak mengindahkan, tidak melakukan pembayaran, kita melakukan pemasangan stiker. Kalau misalnya stiker itu sebutannya segel bisa tuh? Bukan segel. Oh bukan, stiker. Stiker bahwa dilarang. Objek pajak tersebut menunggak. Tapi ketika mereka sudah membayar
kita akan lepas. Jadi pada saat wajib pajak sudah melakukan pembayaran, kita akan melepas stiker atau penempelan tidak taat pajak daerah tersebut. Sanksi akan dicabut jika pemilik reklame sudah melunasi tunggakan pajaknya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlanda Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran permukiman padat penduduk di Kota Baru menghanguskan 8 rumah. Bangunan ruko 2 lantai di Banjarmasin ambles dan menyebabkan 1 rumah rusak. Libur akhir pekan, Pantai Batakan Baru di Tanah Laut dipadati pengunjung. Ratusan umat Hindu ikuti upacara potong gigi massal yang digelar di Desa Dwi Pasari Wanaraya, Kabupaten Batola akhir pekan lalu. Upacara potong gigi atau yang biasa disebut mesangi adalah salah satu ritual keagamaan bagi umat Hindu. Kepala adat Iwayan Andrianto mengatakan, tujuan dari upacara potong gigi untuk membuang sifat buruk. Menurutnya kegiatan ini baru pertama kali diadakan di Desa Dwi Pasari. Meski perdana, umat Hindu sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Total ada 265 peserta yang ikut upacara potong gigi. Mereka tidak hanya dari Kabupaten Batola saja, tapi juga dari sejumlah wilayah di Kalsel dan Kalteng. Dengan jumlah peserta untuk Mepanda sendiri itu mencapai 265 orang. Untuk peserta sendiri itu bukan cuma dari warga Dwi Pasari sendiri, bukan. Di sini ada dari Masarang, Kabupaten Kapuas, dari Tajau Pecah, dari Sebamban, dari Tirusan, dari Berambai, Palingkau, Dadahuk juga ada, hampir ada dari 11 desa. Itu dari Berabai lagi. Berabai juga ada untuk yang hadir hari ini. Salah satu peserta, Imade Sulendra, merasa senang dan beruntung dengan kegiatan ini karena sangat membantu. Menurutnya menyelenggarakan upacara potong gigi sendiri biayanya sangat mahal. Sedangkan dalam kegiatan ini, peserta hanya dipungut iuran seikhlasnya saja. Yang disebut dengan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, supaya itu bisa berkurang, sehingga kita menjadi umat Hindu yang lebih baik lagi. Baik itu dari pikiran, perkataan maupun dari perbuatan kita. Dan mudah-mudahan juga saya sebagai ketua lembaga atau ketua persade Kecamatan Wanaraya, mudah-mudahan warga kami setelah ini tentunya harapan saya ini ada perubahan terhadap perilaku-perilaku, perkataan-perkataan, kemudian pemikiran-pemikiran mereka supaya lebih baik. Dalam upacara ini masing-masing peserta dipotong 6 gigi, yakni 2 gigi taring dan 4 gigi seri atas. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan.
Libur akhir pekan, Pantai Batakan Baru di Kabupaten Tanah Laut dipadati pengunjung. Pantai Batakan Baru berlokasi di kawasan pariwisata Kecamatan Batakan, berjarak sekitar 40,9 km dari kota Pulehari, Tanah Laut. Pantai dengan pemandangan yang cukup indah ini baru beroperasi sejak tahun 2020 lalu. Untuk menikmati keindahan pantai ini, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk Rp5.000 per orang. Pantai ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah saja, tapi juga berbagai wahana bermain untuk keluarga. Di antaranya motor ATV, banana boat, dan berkuda. Salah satu pengunjung asal Banjarmasin, Dina, mengatakan pemandangan Pantai Batakan Baru sangat bagus dan bersih. Ini dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka liburan bersama keluarga di Pantai Batakan. Bagaimana, Bu, pendapat Ibu Pantai Batakan Baru ini? Pantainya sekarang lebih bagus, lebih indah, pastinya lebih bersih, pemandangannya yang luar biasa. Yang jelas kalau kita ke pantai ya, untuk saat ini kalau saya bawa anak-anak biasanya ya, ini yang paling dicari ya ini ATV ini. Karena kan mereka setelah bermain-main di pinggir pantai, menikmati keindahan laut, ya begitu sudah naik ke darat lagi mereka langsung ini. Artinya dengan berapa sewaannya ini? 50.000 per 20 menit. Artinya cukup puas gitu ya? Ya kalau untuk standar pantai ini ya cukup puas lah. Selain dapat menikmati pemandangan yang indah dan berbagai wahana bermain, pengunjung juga bisa bernyanyi bersama dengan fasilitas karaoke yang tersedia di Pantai Batakan Baru ini. Dari Kabupaten Tanah Laut, Lutfi Darlan melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk
membuat meja dari kayu ulin limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit. Jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi. Jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada tiga orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Kebakaran permukiman padat penduduk di Kota Baru menghanguskan 8 rumah. Bangunan ruko 2 lantai di Banjarmasin ambles dan menyebabkan 1 rumah rusak. Libur akhir pekan, Pantai Batakan Baru di Tanah Laut dipadati pengunjung. Permukiman padat penduduk di kawasan Suryawangsa RT 11 Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru terbakar Kamis malam. Sejumlah warga yang rumahnya berdekatan dengan titik api mengevakuasi barang-barang ke tempat kerabat mereka. Sedangkan anggota pemadam kebakaran berupaya memadamkan api, namun akses yang sempit dan minimnya sumber air menyulitkan mereka, sehingga si jago merah baru bisa dikuasai dalam kurun waktu 1 jam. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 8 rumah yang rata-rata berbahan kayu. Berapa tadi kejadiannya nih Pak? Sekitar jam 8 sampai jam 9, antara jam 8 sampai jam 9 WITA. Ini kalau asal api belum diketahui lah. Belum diketahui. Tapi yang menyulitkan bagi petugas pemadam sulitnya mencari akses air yang bisa untuk menyiram atau pendinginan. Ini alamatnya di mana ini Pak? Alamatnya kalau kada salah ini RT 11 masih Kota Baru Hulu. Itu rumah yang terbakar tuh di ujung di atas itu udah. Ujung paling atas. Yang ini bisa terlihat angin kencang berhembusnya ke barat. Akses air sangat minim di sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sebuah rumah toko ruko di kawasan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin Timur ambles. Bangunan 2 lantai yang kosong itu ambles atau turun ke dalam tanah dengan kedalaman sekitar 1 meter. Akibat ambles, ruko ini jadi miring ke bagian belakang dan mengenai 1 rumah, sehingga rumah tersebut terdampak rusak.
Penghuni rumah tersebut telah diminta mengungsi ke rumah kerabatnya untuk sementara waktu. Salah satu warga Yadi mengatakan ruko ini ambles pada Rabu malam tepatnya setelah salat maghrib. Menurutnya saat ruko itu ambles, terdengar suara seperti bangunan retak. Ada terdengar apa sebelumnya bang? Bunyi langsung gancang beberapa. Yang patah itu lah. Ini patah itu bangunannya. Posisinya di dalam rukonya ada orang lagi bang? Kosong. Kalau yang di belakang ruko ini bang? Ada orang lah. Ya alhamdulillah ada korban jiwa. Pas setahu pian sebelum dibangun ini digunakan apa ruko ini aja? Nah, ada tahu untuk yang mungkin dijual atau disewakan aja. Tapi sebelumnya sudah ada juga kah yang mengisi izin dari warga setempat pas manu ruko ini? Mungkin pasti ada sudah ada izin istilahnya karena orang membangun itu ada sudah bahasa Anggota BPBD Ahmad Jailani menjelaskan ruko ini ambles karena pondasinya patah. Malam itu juga langsung kita evakuasi barang-barangnya karena orang-orangnya kita evakuasi ke tempat yang lebih aman dulu. Berapa? Kalau dari pihak BPBD sendiri bagaimana nih bang tindak lanjutnya untuk ruko itu sendiri? Apakah sudah mencoba menghubungi pemilik ruko atau bagaimana bang? Untuk pemilik ruko malam itu sudah dihubungi, sudah mengetahui juga, dan warga sekitar juga sudah ngomong sama yang pemilik ruko bahwa bangunannya sudah roboh. Apakah akan melakukan pembongkaran dari pemilik ruko sendiri atau bagaimana? Kalau menurut warga sekitar sepertinya akan melakukan pembongkaran. Ruko ambles dan rumah yang terdampak di belakangnya telah dipasangi garis polisi. Bangunan 2 lantai ini akan dibongkar oleh pemiliknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Baru beroperasi sekitar 2 pekan, mobil damkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Banjarmasin menyenggol pengendara motor. Insiden ini terjadi pada akhir pekan lalu di perempatan Es Parman Banjarmasin Tengah. Saat itu mobil damkar yang melaju dari arah Es Parman menuju Kayu Tangi menerobos lampu pengatur lalu lintas yang sedang berwarna merah. Sedangkan pengendara motor Maulida melintas dari arah Belitung menuju Pasar Lama saat lampu pengatur lalu lintas berwarna hijau. Dari rekaman kamera pengawas, wanita yang membonceng 2 anaknya itu tersenggol mobil damkar dan terjatuh. Beruntung ia dan anak-anaknya tidak cedera, namun motornya rusak parah pada bagian depan. Pemotor Maulida merasa bersyukur ia dan anak-anaknya selamat. Ia menyatakan memaklumi insiden ini karena mobil damkar sedang buru-buru menuju lokasi kebakaran. Dari Belitung. Ya dari Alan Bu. Iya benar. Tadi posisinya lampu hijau kah bu? Lampu hijau. Yang habis itu tangki itu lalu kah? Iya. Wajar aja karena kan mereka kan posisinya kan juga mendengar kebakaran kan kita tahu aja pemadam itu kan dasar itu. Nih tugasnya harus sigap. Nah ini Pang namanya juga musibah, ada kalau terhindarkan lagi. Jadi kerusakannya di bagian mana aja bu? Cuma bagian depan aja, bagian depan sampai ban aja. Bannya itu pun pelangnya aja. Patah kah bu? Nah itu aja. Kita kan ya tahu kan permasalahannya kan di lapangan gimana, kronologisnya gimana. Jadi intinya kalau kita ganti rugi kita berarti yang salah, ya kan? Kita kan sesuai SOP, kerjaannya sesuai SOP. Nah, kalau ibunya mau, silakan bikin laporan ke polisi Kelantas. Kita sesuai SOP. Makanya ibu tadi berbicara, gimana Pak ini kita dapat memberi santunan, sedangkan mobil kita aja rusak berat, rusak gitu. Nah, rusak memperbaiki berapa itu? Akibat insiden ini, mobil damkar juga tergores di bagian kiri. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini.
Ulun Zaldi Ariandi, lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.